itulah bukti nyata bahwa kita semua umat manusia selama ini masih kufur, tidak pernah tahu hubungan antara hamba dan Tuhannya, tidak tahu hubungan kaulo lan Gusti, tidak tahu antara Allah dengan manusianya. Karena Allahnya dikatakan gaib, ya selamanya kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhannya. Bila kita tidak bisa menyaksikan Tuhan, apakah itu dikatakan bertuhan? Itu semua hanya mimpi saja. Kita lebih bisa menyaksikan diri kita daripada menyaksikan pencipta diri kita di hati kita. Marilah kita sadari semua, ya termasuk saya. Di sini pun sama-sama belajar. Saya, Anda, semua sama-sama belajar. Belajar apa? Mutu qoblal maut. Belajar mati sebelum mati. Belajar selamat sebelum menghadapi huru haranya syakaratul maut. Belajar mati sebelum dimatikan. Belajar mati sebelum kedatangan syakaratul maut. Maknanya kita di dalam dunia ini harus hijrah dari alam yang fana, dari alam kehancuran, dari alam kemanusiaan ke alam yang terang benderang, ke alam baka, alam yang kekal, alam yang abadi, ke alam ketuhanan, yakni hijrah dari linas menuju lillah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita, berlatih untuk menghening-heningkan kewujudan diri manusia kita, berlatih untuk menghening-heningkan hidup diri manusia kita, belajar untuk menghening-heningkan kekuasaan diri manusia kita, agar kita bisa mengheningkan, mengembalikan semuanya kepada lillah. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-59 agar sinkron apa yang dipaparkan tadi dengan dalil atau ayatnya. Agar tidak dikatakan membual. Selama ini kan kita hanya membual saja. Maknanya membual, kita hanya memahami ayat-ayat Allah, hanya memahami bajunya saja. Tidak memahami arti yang mutasabihat yang sebenar-benarnya di dalamnya. Jadi akhirnya ya membual, mimpi doang. Ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'allaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Mari kita kaji makna yang terdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, yang ada di dalam hatinya iman bahwa diriku ini ciptaan Tuhan. Bagi manusia yang merasa dirinya sebagai ciptaan Tuhan, itulah orang-orang yang diseru oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maknanya bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah, sedangkan Allah yang kita terka selama ini gaib? Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah selama Allah yang kita terka tidak ada? Bagaimana mungkin kita iman? Yang dikatakan iman itu kan menyaksikan dengan mata kepala, menyaksikan, menghadap, tahu sendiri. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana mungkin juga kita beriman kepada Rasul? Rasulnya sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu, menghadap Rasul? Jika Allah dan Rasulnya semuanya gaib, tidak ada, hanya halusinasi di hati kita saja selama ini. Kenapa? Karena yang lebih wujud. Kenapa? Karena yang lebih ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya dan sebagai Rasul-Rasulnya setan, Rasul-Rasulnya iblis. Karena kita selalu dirasuli, karena kita selalu diutus dan disuruh-suruh oleh iblis dan setan untuk selalu cinta dunia, agar selalu jauh, agar selalu kufur kepada Tuhannya. Jadi untuk mengaplikasikan ayat ini, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, maka ya kita harus tahu dulu siapa Allah. Maka kita harus tahu dulu siapa Rasul. Jadi secara logika, secara syariat, bila Allah yang kita terka-terka selama ini gaib, mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah. Sementara Tuhan tidak kita pertuhankan di hati kita. Sementara Allah tidak wujud di dalam hati kita. Sementara Allah tidak kuasa menguasai kita di hati kita. Mana mungkin kita bisa taat kepada Allah sementara kita yang jadi Allah selama ini. Dan bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Rasul sementara kita lebih cinta menjadi Rasulnya setan. Kita lebih cinta menjadi utusan iblis. Kita lebih cinta menjadi utusan pesuruh-pesuruh iblis daripada menjadi Rasul, daripada menjadi utusan, daripada menjadi pesuruh-pesuruh Allah hidup yang menghidupi kita. Nah, jadi mari kita jelaskan siapa Allah itu, siapa Rasul itu. Agar apa? Agar sinkron kajian, agar sinkron manunggaling kaulo Gusti, agar sinkron kedudukan hamba dan Tuhannya, agar sinkron kedudukan manusia dengan penciptanya. Marilah kita sinkronkan
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia termasuk diriku, ingatlah asal-usul kejadianmu, agar dirimu tidak congkak dan sombong kepada Tuhanmu, agar nyata Tuhanmu di dalam hatimu, agar nyata kehidupan Tuhanmu di dalam hatimu, agar nyata kekuasaan Tuhanmu di dalam hatimu. Jadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan Allah itu bukan yang ada di luar dirimu. Selama kau bayang-bayangkan kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kehidupan Allah yang ada di luar dirimu, selamanya diri kita kufur, kafir, terhijab dari Allah. Jadi sebenarnya Allah wujudullah, sebenarnya uripe Allah, sebenarnya kekuasaan Allah. Apa buktinya? Wujud diri kita inilah bukti nyatanya wujudullah. Tapi jangan salah paham, bukan wujud ini Allah, tapi bukti bahwa wujud diri manusia kita semua dan wujud seluruh alam semesta yang kita pandang, itulah kenyataan wujudullah. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Jadi saya bacakan diri saya sendiri agar Anda bisa mengaplikasikan, juga bisa membaca diri Anda sendiri. Dulu 50 tahun yang lalu diproseslah tanah yang mati ini, badan yang mati ini, diproseslah, ditiupkan roh, maknanya bersama wujudullah, bersama uripe Allah, dipergerakkanlah badan-badan ini, diperjalankanlah badan-badan ini seperti perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sinkronkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Mohon maaf, di sini bukan ayat untuk Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad itu kan contohnya. Tapi ayat ini untuk seluruh manusia, agar manusia bisa mencontoh contohnya. Kalau ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, pastilah ayatnya bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Berarti yang bisa Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad saja. Akan tetapi Nabi Muhammad contoh bahwa seluruh manusia pun, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya pun juga Isra Mi'raj. Terbukti Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Yakni kita, saya dulu diperjalankan oleh Allah dari tanah dengan uripe Allah, dari tanah dengan kekuasaan Allah, dari tanah dengan kewujudan Allah. Di dalam tanah saya disuapi, diminumi, dipelihara, dijaga, dicukupi, dikasih sayangi oleh Allah, oleh wujudullah, oleh uripe Allah. Apa buktinya? Saya tidak wujud. Apa buktinya? Saya tidak hidup. Apa buktinya? Saya tidak kuasa. Apa buktinya? Saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena perjalanan itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan saya dari tanah sampai menjadi bayi itu di malam hari. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Maknanya lailan itu apa? Ketika kita tidak ada, ketika kita gaib, ketika kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku,
ketika kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini badanku, ketika kita belum bisa makan buah khuldi,